Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga tugas ini bisa saya kerjakan. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana memotivasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terdahulu. Nama saya Samsul Rizal, NIM 200301501018, kelas PJKRC, Universitas Negeri Makassar. Bagaimana memotivasi? Sering terjadi bahwa aspek memotivasi lebih banyak diabaikan oleh para guru atau pelatih yang menganggapnya sebagai bukan masalah sama sekali. Padahal motivasi akan menentukan bagaimana siswa mampu dan mau mempelajari suatu keterampilan. Seorang siswa yang tidak termotivasi sama sekali tidak akan pernah mau berlatih, dan karenanya hasil latihan dan belajar tidak akan maksimal. Sebaliknya, siswa yang termotivasi akan menghabiskan waktu dan usahanya untuk melakukan tugas yang diberikan dengan latihan yang lebih serius yang mengarahkannya pada pembelajaran yang lebih efektif. 1. Memperkenalkan keterampilan. Memperkenalkan suatu keterampilan kepada murid merupakan suatu upaya untuk memotivasi mereka agar tujuan tersebut tercapai. Tentunya upaya memperkenalkan makna dan manfaat dari keterampilan yang dimaksud untuk masa-masa tertentu. Smith misalnya mengatakan bahwa memberi penjelasan tentang manfaat suatu keterampilan di masa datang akan menjadikan siswa memiliki tujuan dan arah dalam belajarnya. 2. Menetapkan tujuan belajar. Cara lain yang lebih baik untuk menumbuhkan motivasi adalah dengan cara menetapkan sasaran atau tujuan belajar. Smith mengemukakan bahwa dari penelitian Lotske dan Brian, siswa diminta untuk menetapkan standar dan melakukan sebaik-baiknya, menunjukkan manfaat dan usahanya itu. 3. Knowledge of result. Penelitian terdahulu yang menyumbangkan konsep bahwa latihan sendiri tidak membuat sempurna adalah penelitian tentang pembuatan garis pada orang-orang yang ditutup matanya. B. Memberikan tugas. Setelah mengetahui sedikit dasar pemberian motivasi, maka berikutnya adalah mengetahui bagaimana metode yang tepat dalam memberi tugas pada anak. Pada tahap ini akan diketahui bagaimana cara yang tepat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh kepada siswa tentang keterampilan yang akan dipelajari, termasuk pemberian deskripsi, namun tentang bagaimana keterampilan itu ditampilkan. Beberapa prosedur sangat bermanfaat dalam hal ini, seperti pemberian instruksi, modeling, dan pemberian demonstrasi. 1. Pemberian instruksi. Memberikan instruksi adalah peristiwa umum dalam hampir setiap pengajaran. Singer 1980 mencatat bahwa pemberian instruksi ini harus meliputi 4 hal berikut, yaitu 1. Terus-menerus memberikan instruksi dan arah. 2. Hanya digunakan sebagai teknik transfer nilai pralatihan atau pre-training. 3. Mendorong siswa untuk memberikan respons pada tanda-tanda khusus pada saat yang khusus. Dan 4. Menawarkan saran yang bersifat korektif pada penampilan yang bersangkutan. 2. Modeling dan demonstrasi. Media yang paling baik dalam pemberian instruksi pralatihan adalah alat-alat bantu visual, seperti gambar dari suatu teknik atau keterampilan yang benar, klip film, video, atau demonstrasi oleh kawan sekelas atau oleh guru sendiri atau modeling. Prosedur ini merupakan bagian dari upaya pembelajaran observasional atau observational learning, di mana siswa menambah informasinya hanya dengan mengamati penampilan orang lain. C. Bentuk latihan. Semua pembelajaran memerlukan beberapa bentuk latihan. Konsep dari keterampilan sendiri sudah didasarkan pada asumsi bahwa latihan mendahului penguasaan tugas. Latihan keterampilan gerak dapat terjadi pada waktu yang berbeda dan tempat di bawah kondisi
yang berbeda-beda. Bentuk latihan dapat dibedakan antara latihan yang berbentuk latihan motorik dan fisik atau physical rehearsal, serta latihan yang berbentuk latihan mental atau mental rehearsal. Teknik latihan fisik dan motorik. Siapapun menyatakan bahwa practice makes perfect. Mengetahui bahwa penguasaan keterampilan memerlukan pengulangan. Dalam bagian ini akan dibahas beberapa teknik latihan fisik, di antaranya latihan simulator dan latihan gerak lamban. Latihan simulator. Simulator adalah alat latihan yang meniru keadaan tertentu dari tugas yang menyerupai gerak sebenarnya. Simulator sering berupa alat yang rumit, canggih, dan mahal, seperti alat yang digunakan untuk melatih pilot. Latihan gerakan lamban. Suatu metode untuk menyederhanakan latihan dari keterampilan target adalah latihan gerakan lamban. Latihan gerakan lamban akan menghasilkan beberapa manfaat. Teknik latihan mental atau mental rehearsal. Latihan mental adalah proses latihan dengan cara memikirkan atau membayangkan secara mental aspek tertentu dari keterampilan yang sedang dipelajari, tanpa terlibat dalam segala macam gerak sesungguhnya. Dalam khasanah pelatihan kita, praktek pelatihan mental sering juga disebut latihan nirgerak atau nirmotorik. Praktik mental. Teori awal dari latihan mental dirumuskan oleh Sackett 1943 yang mengusulkan bahwa jenis latihan nirgerak ini memudahkan pembentukan elemen simbolik dan keterampilan. Pembayangan mental. Jenis khusus dari latihan mental sering disebut sebagai pembayangan mental atau mental imagery. Selama pembayangan mental, anak atau atlet berusaha untuk melihat dan merasakan dirinya seperti benar-benar sedang melakukan keterampilan. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.